XML. Translate_text. Pada hari pacarnya mengadakan jamuan perayaan untuk cahaya bulan putihnya. Aku dinyatakan gagal dalam strategi. Orang itu pernah menyebabkan keluar. XML. Trans. Saya telah mengenal banyak orang. Keluarga Su adalah pohon besar yang tak tergoyahkan. Karena itu, Suan Yao sangat terlindungi. Saya pernah bertemu Suan Yao beberapa kali. Namun pada pertemuan-pertemuan itu wajahnya. Ekspresi Suan Yao terhadap saya tidak terlalu baik. Kemudian saya baru tahu. Dia bersikap seperti itu terhadap semua pria. Namun Liu Ruyan sangat tidak menyukai putri besar keluarga Su ini. Dia menyuruh saya menjauh dari Suan Yao. Saya tidak suka cara dia menatapmu. Saya pikir itu tanda Liu Ruyan cemburu. Di dalam hati saya diam-diam senang. Jadi, meskipun saya tidak merasa ada yang salah dengan Suan Yao, tetapi tetap ada kesan gembira. Sampai kemudian, saya melihat Liu Ruyan karena cemburu menuntut orang dengan keras. Bahkan memperingatkan para pelamar di sekitar Jiangli, baru saya menyadari. Itu bukan cemburu. Melainkan keinginan menguasai teman yang semata-mata jahat. Dan Liu Ruyan tidak suka barang miliknya tersentuh oleh orang lain. Ini adalah kesempatan terakhir. Sistem juga diam sesaat. Akhirnya mengeluarkan dua kata kering. Semangat. Baiklah. Saya menghela napas dengan tak berdaya. Bagaimanapun, selama bukan lagi Liu Ruyan, sudah cukup. Suan Yao sulit didekati. Meskipun saya dan dia berada di sekolah yang sama. Tapi putri besar keluarga Su ini sering bolos kelas, biasa saja. Saya bahkan tidak dapat menangkapnya. Bahkan bila saya melihat orang sekitar Su Yao. Banyak orang di sekitarnya sangat penting. Ini terhadap teman. Semua orang meminta dan tidak tepat. Tidak ada perbedaan terhadap Liu Ruyan. Orang-orang Suan tampaknya baik secara berlebihan. Selama itu saya juga bertemu Liu Ruyan beberapa kali. Tapi waktunya selalu tidak tepat. Saya selalu dapat melihatnya menjadi korban bullying. Sebagian besar dipimpin oleh Jiangli dan anak buah kecilnya. Pemuda sombong ini tampaknya bersenang-senang menindas Liu Ruyan. Kejadian paling berlebihan. Saya melihatnya membiarkan. Perusahaan keluarga Liu hidup bergantung pada keluarga Yan. Liu Ruyan sejak kecil diajari untuk tidak melawan. Jiangli bahkan harus patuh mendengarkan.
kata Jiang Li. Dia menundukkan kepala dan diam tanpa berkata. Jiang Li menunggu cukup lama. Dia mungkin sudah tidak sabar menunggu. Saat hendak mulai berbicara, Liu Ruyan tiba-tiba mengangkat kepala. Jangan menjadi gadis. Suara menjadi hampa. Emosinya terlalu dingin. Dia mengucapkan kata-kata penolakan. Tatapannya melintasi Jiang Li di depannya. Langsung menatapku. Aku sedikit terkejut. Lalu cepat sadar kembali. Liu Ruyan melihatku. Aku tidak akan setuju. Tapi dia segera menarik kembali tatapannya. Memandang Jiang Li dengan jijik. Kau membuatku merasa muak. Ini adalah dialog yang belum pernah muncul dalam 6 kali strategi sebelumnya. Atau mungkin karena setiap kali sebelumnya aku selalu bergegas melindungi Liu Ruyan. Jadi aku tidak pernah memiliki kesempatan melihat perkembangan selanjutnya. Tapi kali ini aku memilih untuk mengabaikannya. Aku curiga dia memiliki kecenderungan masokis. Aku mengeluh kepada sistem. Aku diperlakukan seperti ini. Dia bahkan masih bisa begitu menyukainya. Jiang Li melalui sistem menghiburku. Tidak apa-apa. Lagi pula kali ini kita tidak perlu menaklukkan dia lagi. HMPH. Saat berbalik pergi, kami kembali memperhatikan. Tatapan Liu Ruyan kembali menatapku. Ketika tidak dapat mendekati Suan Yao, aku menikmati kembali kehidupan kuliah yang lama tak dirasakan. Sebelumnya seluruh diriku berputar di sekitar Liu Ruyan. Menjadi seorang fanatik standar. Dari sudut pandang itu, Suan Yao adalah target strategi yang bagus. Aku berseru. Sistem tidak menjawab. Tapi tak lama kemudian memberiku kontak positif. Kesempatan Suan Yao. Pada hari peringatan Ibu Suan Yao. Suan Yao akan terluka karena balapan motor. Sementara aku menatap langit yang suram. Jarang sekali aku terasa pusing. Sebenarnya aku sangat tidak suka keluar saat hujan. Namun dalam 6 kali sebelumnya, aku selalu menahan kegelisahan dan ketakutan dalam hatiku pada malam hujan ini untuk pergi mencari Liu Ruyan. Karena pada hari itu, Liu Ruyan dipaksa oleh Jiang Li untuk mencari manset yang sengaja dia buang. Liu Ruyan tidak sehat. Setelah basah kuyup semalaman, dia langsung demam tinggi. Hampir kehilangan nyawanya. Aku pernah mencoba menghentikannya. Dia juga pernah mencoba. Langsung mengangkat Liu Ruyan dan pergi. Namun semuanya gagal. Jadi aku pernah menemani Liu Ruyan mencari manset itu 6 kali. Lalu 6 kali melihatnya menggenggam manset itu erat-erat. Seperti melepaskan harta berharga, semuanya berlalu. Sistem berkata kamu sekarang seharusnya pergi mencari Suan Yao. Aku mengangguk. Aku mengerti. Lalu aku memegang payung dan memilih jalan yang sepenuhnya berlawanan dengan 6 kali sebelumnya. Aku tidak menyangka. Gadis kecil Suan Yao selain temperamennya yang mudah marah, juga sangat mementingkan muka. Ketika aku menemukannya, bagian depan mobilnya hancur sehingga orangnya hampir pingsan. Ternyata gadis itu masih memaksa diri mengumpulkan napas sambil mengancamku dengan keras. Kamu tidak boleh menyebarkan cerita ini. Setelah mengatakannya, Suan Yao langsung pingsan. Membuatku terkejut sehingga aku segera memanggil 120. Untungnya orang itu tidak terluka parah. Hanya kakinya yang sedikit terluka. Dan pingsannya semata-mata karena gadis itu pingsan karena kehilangan darah, aku yang mengetahui kebenaran. Akhirnya aku tetap memilih diam. Namun kali ini adalah kesempatan langka untuk mendekati Suan Yao. Jadi aku tidak pergi. Tetapi duduk di luar kamar sakit Suan Yao. Menunggu dengan tenang. Sampai tiba-tiba ada sepasang mata basah darah dalam pandanganku. Aku terkejut dan mengangkat kepala. Tapi melihat sepasang mata hitam pekat. Yang juga berlumuran air kotor. Itu adalah Liu Ruyan yang seharusnya sedang mencari manset. Dia menatapku dengan tajam. Wajah kecilnya berwarna merah yang tidak normal. Akhirnya tatapannya meluncur langsung. Aku terjatuh ke dalam kamar dengan pintu terbuka lebar. Kamu pergi mencarinya. Liu Ruyan berkata dengan nada pernyataan. Dia terdiam sejenak. Lalu berbisik. Jadi kamu memilih dia. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun 1 detik berikutnya,
Liu Ruyan dengan acuh membuat matanya memerah. Dia secara naluriah ingin memegang tanganku. Suara bergetar. Dengan tangisan bertanya padaku. Namun kamu jelas paling menyakitiku. 6 kali serangan beruntun cukup membuatku melihat banyak sisi Liu Ruyan. Orangnya memang selalu keras kepala dan dingin. Sedikit saja emosinya yang tampak. Semua karena perpisahan yang kaku. Namun aku belum pernah melihat Liu Ruyan seperti sekarang ini. Dia memegang pergelangan tanganku. Seolah-olah dia memegang sesuatu di dunia ini yang bisa membuatnya bertahan hidup sedikit waktu sebagai jerami penyelamat. 4 kata itu tiba-tiba muncul di kepalaku. Tapi bagaimana bisa? Aku mengangkat sudut bibir. Pandangan acuh tak acuh jatuh pada Liu Ruyan. Dengan erat memegang tanganku. Orangnya memang paling tanpa perasaan terhadapku. Lalu aku berusaha melepaskan tangan Liu Ruyan. Tapi gagal. Jadi aku menatapnya. Pandangan dengan kejutan dan ketidaksenangan yang tepat. Siapa kamu? Siapa kamu? Aku orang yang datang menyelamatkanmu. Dialog seperti ini. Aku pernah mengulangnya 5 kali sistem. Memberitahuku. Orang seperti Liu Ruyan yang berada dalam kegelapan lebih mudah tertarik oleh orang-orang yang menyelamatkannya. Jadi aku mengikuti sarannya melakukan 5 serangan yang gagal. Lalu menggunakan pengalaman menyakitkan itu sebagai pengganti. Aku menyadari satu fakta. Liu Ruyan hanya akan menarik orang di sekitarnya ke dalam jurang kegelapan yang lebih dalam. Dia tidak pernah mengharapkan seseorang menyelamatkannya. Yang dia inginkan hanyalah orang lain bersantai dalam kegelapan seperti dirinya. Berpudar perlahan di sudut. Jadi pada serangan ke-6, aku mengabaikan desakan sistem. Dengan kepala dingin mengarah pada Liu Ruyan yang diinjak kaki orang. Lalu dengan cara yang sama menginjak orang-orang itu. Aku menatap Liu Ruyan dengan senyum lebar. Kamu bisa belajar memanfaatkan dengan sembarangan. Aku. Seperti sekarang ini, siapa kamu? Aku adalah orang dari masa depan yang berdiri di sisimu menemanimu. Fakta membuktikan, Liu Ruyan lebih cocok menggunakan cara ini untuk mendekat. Jadi percobaan ke-6 adalah yang paling lama aku tekun dalam menyusun strategi. Sayangnya tetap gagal. Aku adalah suara Liu Ruyan. Menarik kembali pikiranku yang melayang. Secara naluriah aku menatapnya. Selama 6 kali percobaan, aku belajar banyak. Misalnya sekarang aku sangat pandai berakting. Jadi Liu Ruyan percaya. Aku sekarang tidak mengenal dirinya yang sekarang. Lalu aku melihat ke dalam matanya. Seolah ada sekelompok cahaya yang seketika menerangi wanita yang menekan bibirnya. Mencoba menampakkan senyum tipis namun patuh kepadaku. Kalian berdua berdiri di depan pintuku untuk apa? Xuan Yao adalah gadis kecil yang sangat sombong. Hal ini terlihat dari kakinya yang pincang. Menopang dengan tongkat. Namun masih mencoba mengangkat tongkat itu. Menunjuk Liu Ruyan untuk menambah aura. Namun dia lupa kakinya masih terluka. Akhirnya Xuan Yao terjatuh. Secara naluriah aku melepaskan tangan Liu Ruyan dan pergi menolongnya. Kali ini Liu Ruyan tidak bisa menghentikanku. Siapa kamu? Xuan Yao tidak mengangkat kepala. Secara naluriah ingin menolak tanganku. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh sembarangan? Yang belum selesai diucapkan tersangkut di tenggorokanku. Aku melihat Xuan Yao menatapku dengan bingung. Setelah beberapa saat, aku menoleh dan mulai mengomel dengan suara pelan. Pria anjing ini bagaimana bisa selalu berada di titik estetika saya? Dia berkata dengan suara pelan. Tapi aku tetap mendengar sesuatu tentang pria anjing itu. Gadis tidak sopan ini berkata. Siapa yang cepat menahan diri, sistem menghiburku. Lagi pula ini adalah kesempatan terakhirmu untuk menyusun strategi. Jadi aku tersenyum dan menahan diri. Aku adalah orang yang menyelamatkanmu. Sekilas pandangku menangkap Liu Ruyan. Karena kata-kataku itu tiba-tiba membuat tubuhku kaku. Aku tenang menatap Xuan Yao yang mengulurkan tangan kepadanya. Jadi sang putri besar menyelamatkan paru-paru dan menutup paru-paru. Karena penampilanmu, gadis kecil, cukup sesuai dengan keinginanku. Aku akan memberimu 25.000 saja. Wajah Xuan Yao terasa ringan sejenak. Merah sejenak.
Lalu ia marah dengan tiba-tiba. Aku pikir dia marah. Aku memanfaatkan kesempatan untuk memukul batang bambu. Tapi tidak kusangka titik kemarahan gadis kecil itu ada di matanya. Nona ini hanya tahu. Xuanyou menunjuk dirinya sendiri dengan tidak percaya. Namun ketika pandangannya jatuh ke wajahku, ia dengan cepat melihat. Sebuah wajah kecil perlahan dipenuhi kemerahan. Gadis kecil itu batuk. Dan mulai berbicara dengan canggung. Bagaimana harus dikatakan? Harus menambahkan 2 bel di belakang, ya. Perkembangan selanjutnya memang begitu. Aku tidak menyangka. Maka aku terdiam. Lalu memutar kepala ke sistem dan berseru. Katakanlah, jika kamu lebih awal mengubah target strategi menjadi Xuanyou. Apakah kita masih perlu membuang begitu banyak waktu dan kesempatan? Sistem juga diam. Xuanyou tidak dapat bertahan lama. Jadi, aku menggulung lengan. Berencana membantu gadis kecil ini. Untuk dulu berbaring di tempat tidur. Saat aku sedang memikirkan. Apakah harus mengubah cara strategi? Liu Ruyan tiba-tiba berbicara. Pandangan Xuanyou yang datar menyapu dariku. Akhirnya jatuh pada tubuh Xuanyou. Dengan nada resmi. Apakah kamu pulang ke asrama malam ini? Kembali ke asrama, Xuanyou mengangkat alis. Menunjuk kakinya. Lihat, apakah nona ini masih bisa kembali? Liu Ruyan mengangguk. Marah karena tidak kembali malam. Sekali, aku baru menyadari. Liu Ruyan adalah ketua OSIS. Sekolah memiliki kebiasaan memeriksa asrama. Tidak kembali malam. Jika mencapai jumlah tertentu, akan memengaruhi nilai akhir kebijakan keseluruhan. Xuanyou masih tetap tampak tidak peduli. Meskipun dia punya alasan. Mengatakan bahwa dirinya tidak termasuk tidak kembali malam. Lalu Liu Ruyan menatapku. Dia dengan cepat menahan emosinya. Kembali menjadi sosok dingin seperti biasanya. Nah, kamu? Tentu saja dia harus kembali. Sebelum aku sempat membuka mulut, Xuanyou langsung berbicara menggantiku. Gadis kecil itu masih dengan sikap tidak sabar. Orang itu mengantar saya ke rumah sakit. Itulah mengapa dia kembali. Ketua Liu udah seharusnya tidak sekejam itu. Sampai di sini harus mencatat tidak pulang malam, kan? Liu Ruyan tidak bersuara. Hanya diam-diam menatapku. Aku menghindari tatapannya. Wei. Kamu tidak menatap Xuanyou. Apakah kamu bisa sendirian? Tidak ada kata, tidak bisa, dalam kamus hidupku. Xuanyou dengan wajah datar mengoreksi kata-kataku. Dia melompat dengan satu kaki tanpa tongkat. Mengeluarkan ponselku dari saku. Ekor kuda yang diikat sembarangan itu diayunkan. Lalu dia mengisyaratkan dengan bibir agar aku membuka kunci dan menipu. Harus ingat alur agar terbiasa. Xuanyou dengan mata melengkung memasukkan nomor teleponnya dengan terampil. Nanti saat menagih utang, harus mengeluarkan kode pembayaran. Nomor teleponku adalah ID WeChatku. Ingat untuk menambahnya kembali. Aku sempat tidak mengikuti ritmenya. Bahkan, gadis kecil itu mendorongku maju. Berjalan. Kamu kembali ke sekolah. Hal hari ini? Terima kasih. Sebelum pergi, aku mendengar Xuanyou memilih hidup. Terlihat dia adalah siswa baik yang menyapa. Nona ini tidak boleh memengaruhi orang lain dalam mendapatkan beasiswa. Aku berhenti sejenak. Xuanyou benar. Memang aku membutuhkan beasiswa karena sistem dan statusku tidak kaya. Jadi aku harus mengandalkan kerja paruh waktu dan beasiswa untuk menjaga kehidupan sehari-hari dan belajar. Aku pernah bertanya pada sistem. Karena dipaksa oleh Liu Ruyan. Mengapa tidak berbaur dengan identitas kuatku untuk melawan Jiang Li? Sistem terdiam sejenak. Lalu memberitahu aku bahwa itu akan terungkap. Aku segera mengerti. Sebelum dibawa ke dunia ini, aku hanyalah orang biasa yang sangat biasa. Aku baru saja selesai ujian masuk perguruan tinggi. Aku sudah lama menantikan kehidupan kampus. Bahkan hanya di dunia yang sepenuhnya asing ini. Dan tidak peduli apakah Jiang Li atau Liu Ruyan. XML. Translate_text.
Mereka dan saya sebenarnya berasal dari dua dunia yang berbeda. Saya belum pernah menyentuh dunia mereka. Ketika dipaksa dimasukkan, saya akan terbongkar. Jadi kegagalan beberapa percobaan sebelumnya memang tak terelakkan. Saya tidak memiliki aura protagonis pria yang kuat. Satu-satunya yang dapat saya andalkan hanyalah diri saya sendiri. Dengan mengandalkan pengulangan siklus ini untuk mengingat setiap peristiwa penting. Namun saya tidak sepenuhnya menaruh harapan pada hal-hal yang dapat berubah sewaktu-waktu dalam sejarah. Jadi saya hanya dapat mengandalkan strategi berulang kali. Menggunakan waktu ini seperti spons. Untuk terus belajar. Mengisi diri saya. Maka saya berjuang keras dari 10 hari pertama hingga 10 tahun berikutnya. Dan hanya dengan cara ini, saya akan memiliki kepercayaan diri pada percobaan ke-6 untuk mengucapkan kalimat itu kepada. Anda bisa belajar memanfaatkan saya sesuka hati. Meskipun pada akhirnya saya tetap gagal. Apakah itu menyakitkan? Sangat menyakitkan. Tapi saya sangat ingin pulang. Saat saya sampai di sudut, saya secara refleks menoleh kembali. Masih berdiri di pintu. Gadis saya menahan pintu. Melihat saya menatap, dia pura-pura bersikap anggun lalu melambaikan tangan kepadaku. Kemudian dengan cepat, perawat yang lewat masuk ke ruang perawatan. Saya tidak dapat menahan diri. Tersenyum. Dan benar-benar dua orang yang sangat berbeda. Terus melihat ke dalam mataku yang penuh dengan emosi tertekan yang membuat sesak napas. Dia tampak sangat sedih. Saya tahu. Namun saya dapat berpura-pura tidak tahu. Karena bagaimanapun dia sekarang tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Sistem memastikan saya bahwa saya akan menyelesaikan hal ini dengan baik. Barulah itu yang membuat mengganggu penyelesaian tugasmu. Saat secara sukarela mendekat dan mengucapkan kata-kata itu, saya langsung menyadari. Di dunia ini sepertinya telah. Apakah kamu mengenal saya? Ekspresi Liu Ruyan berubah sejenak. Kebingungan. Kemudian saya mendengar jawabannya. Pidatomu pada upacara pembukaan semester sangat bagus. Saat masuk universitas, saya pernah menjadi perwakilan mahasiswa unggulan. Dia pernah memberi pidato di depan seluruh sekolah tentang Liu Ruyan. Setelah selesai, dia batuk pelan. Pakainya yang basah kuyup belum kering. Sekarang wajahnya yang pucat menampilkan dua goresan merah yang tampak sakit. Perawat yang lewat melihatnya tidak tahan untuk menambahkan satu komentar. Apakah kamu ingin mengganti pakaian? Liu Ruyan yang akan sakit kalau terus seperti ini tidak menjawab. Dia hanya diam memandangku. Di matanya terdapat sekilas kenangan yang mendalam. Harapan yang mudah ditangkap. Saya tersenyum. Tapi saya bahkan tidak menganggapi maksudnya sedikit pun. Saya melihat cahaya di mata Liu Ruyan yang perlahan-lahan memudar. Kemudian ketika dia akan berbicara, saya memotongnya terlebih dulu. Omong-omong, apakah kakak senior Liu dan kakak Susue akrab? Xuan You dan Liu Ruyan memiliki kesempatan bernapas yang sama. Dia melafalkan nama itu dengan pelan. Wajahnya menjadi kelam sejenak. Saya berpura-pura tidak melihat. Tetapi malah memegang ponsel sambil tertawa. Ya. Saya ingin mengejar tangan kakak Susue yang tergantung di sisiku. Tiba-tiba mencengkeram tepi pakaian dengan kuat. Liu Ruyan mengerutkan sudut bibirnya. Suara serak berdebu. Jangan bercanda. Kali ini ganti menjadi saya yang dia memandang Liu Ruyan. Melihat dia agak panik dan terkesan bingung. Pandangannya tampak berantakan. Lalu tertawa sambil menolak dia. Saya tidak bercanda. Kakak Liu Sue. Saya menyadari saya jatuh cinta pada pandangan pertama pada kakak Susue. Saya serius. Dan sudah siap mengejarnya. Liu Ruyan tidak menjawab. Dia hanya menggunakan alasan mengganti pakaian untuk meninggalkan harapanku. Saya melihat bayangannya yang hampir melarikan diri. Tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu jelas lagi. Saya berkata kepada sistem. Dia tidak dapat memengaruhi sistem saya. Tidak setuju. Juga tidak menolak. Dia
Hanya ketika saya pergi, dia secara misterius berkata, "Kamu berubah." Saya mengangkat bahu, ada 3 poin kemarahan di atas orang lumpur. Apalagi ini adalah kesempatan terakhir saya. Kata-kata itu, menaklukkan adalah tingkat kesulitan neraka. Sedangkan benar-benar malaikat di antara para malaikat. Bahkan 1 kali chatting online bisa membuat tingkat simpati dia kepada saya naik beberapa poin. Kadang saya bahkan terasa seolah-olah asalkan saya berdiri di depan, akan secara bertahap maju menuju saya. Tapi pemikiran itu hanya bertahan singkat. Lagi pula gadis kecil itu masih karena kaki terluka. Tinggal di rumah sakit tidak bisa keluar. Saat saya pergi ke rumah sakit mengunjungi, ruang rawat inap itu selalu penuh sesak dengan orang. Hubungan sosialnya benar-benar terlalu baik. Para sahabat ketika melihat saya datang, selalu tampak seolah saya mengerti mengolok-olok. Ada candaan, tapi tanpa niat jahat. Namun sebelumnya semua orang di sekitar merasa saya tidak pantas untuk. Mereka pikir saya hanyalah pencuri yang memanfaatkan kesempatan saat tidak ada lagi. Saya melangkah masuk dengan tenang, menurunkan buket bunga yang saya pegang. Si gadis besar yang selalu sombong. Di antara sorakan teman-temannya tidak merah-merah. Hanya ketika melihat saya mendekat, pipinya memerah secara diam-diam. Dia batuk ringan. Gambaran menatap saya. Buket yang diletakkan, jelas sangat senang. Tapi tetap menegur saya agar tidak membawa barang tak berguna itu lagi. Kata-kata selesai. Belum sempat saya bicara. Gadis kecil itu justru terkejut dulu. Mungkin menyadari bahwa ia tanpa sadar menggunakan nada perintah. Secara tidak sadar ingin menjelaskan. Nona ini tidak baik. Saya tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula sebelumnya saat menaklukkan. Nada seperti itu sudah saya dengar berkali-kali. Jadi saya bertanya padanya. Bagaimana kalau saya bawa lebih banyak buah lain kali? Kali ini teman-teman bersorak lebih keras. Wow. Jadi terlalu perhatian, ya. Aku juga ingin punya pacar kecil yang perhatian seperti ini. Secara tidak sadar aku melihat ke Xuan Yao. Tapi ternyata gadis kecil ini menatapku dengan mata terbuka lebar tanpa berkedip. Kelihatannya masih ada sedikit kemarahan. Aku terkejut, tapi tidak mengerti kalimat mana yang membuatnya tidak senang. Melihat aku datang. Teman-teman ini hanya ngobrol singkat dengan Xuan Yao. Lalu setelah beberapa kali mengedipkan mata, mereka pergi. Bahkan mereka dengan perhatian menutup pintu untuk kami. Aku baru ingin mulai bicara untuk meredakan situasi. Suasana agak canggung. Tapi tidak menyangka Xuan Yao menggeser ke dalam. Lalu menepuk-nepuk tempat kosong yang dia buat. Aku diam-diam melirik kursi kosong di samping. Ternyata Xuan Yao mengangkat dadanya dan mengangkat alis. Melihatku, aku sebagai gadis tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu malu? Bukankah sebelumnya kamu dengan Liu Ruyan di rumah sakit mengatakan ingin mengejar nona ini? Lalu berpura-pura dewasa, dia menghela napas berat. Seakan-akan dia berkata, aku sudah memberi kamu kesempatan. Tapi kamu tidak yakin. Apakah ini sikapmu dalam mengejar seseorang? Xuan Yao tampak seperti menyesal karena tidak menjadi kuat. Aku terdiam. Aku tidak menyangka kata-kataku yang menyinggung Liu Ruyan. Tetapi didengar oleh gadis kecil itu. Namun aku tidak ragu-ragu duduk di sana. Kemudian dengan takjub melihat Misu yang di mulutnya sombong mengajak aku duduk. Tapi ketika aku benar-benar duduk, tubuhku kaku. Telinga terasa panas. Sungguh, Misu yang suka bicara dan polos itu mungkin karena aku terlalu lama menatap daun telinga Xuan Yao. Gadis kecil itu secara refleks mengangkat tangan menutupi telinganya. Menatapku tajam. Lalu mengalihkan topik dengan tidak nyaman. Hari itu? Apakah dia membuatmu kesulitan? Tidak, aku menggelengkan kepala. Xuan Yao berbicara pelan. Lalu menunduk memberi peringatan kepadaku. Jauhkan dirimu dari orang bodoh itu. Aku sering meragukan kesehatan mentalnya. Kecuali di depan Jiang Li. Liu Ruyan. Orang ini selalu berpura-pura ramah dan sopan. Semua orang mengatakan Liu Ruyan adalah siswa yang baik. Adalah pemimpin yang baik. Hanya Xuan Yao. Aku mendengarkannya, dia tidak sama sekali merasa bersalah.
Di depanku, dia menodai Liu Ruyan. Terus menunjuk dan memarahi. Bahkan dengan alasan yang masuk akal. Apakah dia tidak haus? Sistem yang biasanya tidak banyak terlibat dalam panduan juga tidak tahan untuk muncul. Dengan tenang menanyakan kepadaku. Tiba-tiba menyadari. Menundukkan kepala sedikit. Lalu bangkit untuk mengambil air hangat di meja samping tempat tidur. Xuanyou sedang marah dengan semangat. Melihat ada segelas air tambahan di depan. Tanpa berpikir, dia menunduk dan mendekat. Dari sudut pandangku. Rambut merah panjangnya lembut dan agak konyol. Terlihat agak menyenangkan untuk disentuh. Aku tak tahan untuk memikirkan. Bahkan membayangkan. Jika aku mengulurkan tangan untuk menyentuh gadis kecil ini, reaksinya akan seperti apa? Lalu aku tertawa terbahak-bahak. Kamu tertawa apa? Xuanyou menatapku dengan ekspresi aneh sambil tertawa. Dengan nada mengancammu. Dia merasa nona ini sangat lucu. Tidak, aku rasa kamu terlalu tepat. Aku dengan tulus memberi saran. Kamu harus lebih banyak bicara. Xuanyou bersuara mendengus. Ekspresinya kini menambah sedikit kesombongan. Puas diri. Saat beranjak pergi. Gadis kecil tiba-tiba memanggilku. Dia tampak sangat bimbang. Akhirnya menundukkan kepala. Dengan suara sangat pelan dan malu ia menanyaku. Annie, kamu bisa datang lagi besok? Aku biasanya tidak menolak permintaan apapun dari target panduan. Jadi aku setuju. Lalu Xuanyou tampak lebih bimbang. Dalam kebimbangannya, masih ada sedikit keberanian yang mulia. Ini membuatku tak tahan untuk penasaran akan hari esok yang tidak diketahui. Meskipun aku sudah lama tidak menantikan kedatangan hari besok. Keesokan harinya, aku tiba-tiba pergi ke rumah sakit lebih awal sesuai janji. Belum sampai di depan ruang rawat. Aku mendengar ada seorang gadis yang sedang memarahi Xuanyou. Sementara dokter dan perawat yang lewat. Tampak tidak terkejut sama sekali. Hanya ketika gadis itu memarahi terlalu keras. Mereka teringat pada tugas utama mereka. Sedikit mengingatkan kalimat. Setelah dilarang berteriak keras di dalam rumah sakit. Itu membuat lega. Meninggalkan Xuanyou yang dimarahi dengan keras. Dia menundukkan kepalanya. Menerima teguran. Keangkuhan dulu benar-benar menghilang. Sedikit menyedihkan. Tapi sangat menggemaskan. Aku berpikir dalam hati sambil berdiri di pintu. Jing juga tidak mundur. Bukan juga. Akhirnya, saudara ipar Xuanyou memperhatikan dan menegur dengan semangat kakak Sujia. Apakah kamu orang yang menyelamatkan Wanyou hari itu? Kakak Sujia segera menahan diri. Kemarahan di wajahnya berubah menjadi senyum ramah kepadaku. Aku memperhatikan Xuanyou di belakangnya cepat mengangkat kepala menatapku sekilas. Wajahnya menampilkan rasa lega seperti menurunkan beban. Aku tiba-tiba menyadari. Ternyata aku datang untuk menghindari pelajaran dari kakak perempuan. Jadi aku mengikuti maksud Xuanyou. Tersenyum mengangguk. Penjaga makam keluarga Su adalah kakak perempuan Xuanyou. Wanita kuat di pasar ini dulu bangkit ketika Sujia mengalami masalah. Dengan kekuatannya sendiri, ia menopang seluruh keluarga besar itu. Dan aku benar-benar sangat menghormatinya. Xuanyi bagi Xuanyou adalah kakak perempuan yang sebenarnya seperti ibu. Jadi, gadis besar yang sombong ini di luar tampak tidak takut apa-apa. Namun hanya kepada Xuanyi dia sangat patuh dan mendengarkan. Seperti anak burung puyuh. Xuanyi mengucapkan terima kasih kepadaku. Di antara kursi. Xuanyou menyela dan berkata beberapa kalimat. Lalu, melihat Xuanyou dengan pipi mengempis dan menggelembung. Aku tidak bisa menahan tawa. Hanya dengan melihat interaksi Xuanyou dan Xuanyi. Keinginan kembali ke rumah kembali menguat. Aku menundukkan pandangan dan menahan diri. Senyuman di wajahku berbisik pelan dalam hati. Tidak apa-apa. Kamu akan segera pulang. Xuanyi sangat sibuk. Jadi dia berada di ruang rawat Xuanyou. Setelah menunggu sebentar, dia pergi dengan cepat. Sebelum pergi, dia menyelipkan sebuah kartu nama pribadi untukku. XML.
Translate_text. Lalu kepalanya ditampar oleh Suanyo dengan tidak terlalu ringan atau terlalu keras. Jika kamu suka yang seperti ini, aku bisa memberimu sekumpulan besok. Dia mengerutkan bibir. Nada bicaranya tidak tanpa kepahitan. Apakah kamu sangat suka kakakku? Tidak ada orang yang tidak menyem. XML. Translate_text. Seseorang yang tampak tidak keliru menatap aku dan Suanyo. Lalu mulai beradu dengan keras dan mencekam. Seolah-olah akan beradu sampai mati di sini. Namun Liu Ruyan menatapku. Tatapan itu hampir putus asa. Dan juga seperti diam-diam menunggu keputusan sang maut. Ada sesaat seperti itu. Aku bahkan merasa bahwa upaya keenamku sebenarnya berhasil. Mungkin begitu juga ya? Suanyo juga melihatnya. Dia secara naluriah ingin melindungi di depanku. Namun aku menghentikannya. Istirahatlah dengan baik. Aku menenangkan Suanyo. Menunggu kakimu. Baiklah. Aku ingin mengundangmu menjadi modelku. Jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga kesehatan tubuhku. Untuk Su. Suanyo sengaja berteriak. Dia melontarkan tatapan bangga ke Liu Ruyan. Lalu dia mendesak aku agar cepat kembali. Aku tahu Liu Ruyan mendengar kata-kata itu. Pada kesempatan sebelumnya, aku mengundang Liu Ruyan. Sebagai modelku, dia sudah jelas setuju. Namun pada akhirnya Liu Ruyan menolak karena satu keluhan dari Jiang Li. Dan memilih menjadi modelnya. Pertandingan itu. Jiang Li meraih kemenangan akhir. Dia mendapatkan hadiah yang baginya tidak begitu penting. Namun sebuah nama yang pernah ia miliki. Sedangkan aku tidak memiliki apa-apa, Liu Ruyan mengikutiku keluar dari rumah sakit. Aku dapat mendengar batuknya yang sesekali terdengar. Seperti menghembuskan darah. Namun aku tidak pernah menoleh kembali. Sampai tiba di kolam tengah alun-alun depan rumah sakit. Aku berhenti. Aku tiba-tiba teringat satu hal. Sebuah hal yang begitu lama sehingga hampir aku lupa. Saat upaya pertama. Aku mengira Liu Ruyan membenci Jiang Li. Sampai pada hari itu aku tidak sengaja menabrak Liu Ruyan. Lonceng di tangannya jatuh ke dalam kolam itu. Itu adalah pertama kalinya aku melihat Liu Ruyan kehilangan ketenangannya, bergegas seperti angin ke dalam kolam yang sangat kotor baginya. Dia berulang kali meraba mencari lonceng itu.
XML. Translate_text. Apakah kamu ingat? Kamu adalah badut yang memberi balon kepadamu dari gadis yang memaksa Jiang Li membawamu ke taman bermain untuk kencan. Sebenarnya, itu saat aku tidak tahu berapa kali aku harus mencoba. Aku mengetahui bahwa dipaksa Jiang Li untuk pergi ke taman bermain untuk kencan. Aku khawatir akan terjadi sesuatu. Jadi aku mengikutinya. Tapi aku juga khawatir kehadiranku akan membuat tidak suka. Jadi aku tetap menjadi badut di taman bermain. Tidak mengherankan. Liu Ruyan dibawa Jiang Li untuk naik wahana jatuh bebas. Ketakutan ketinggiannya sebenarnya sangat parah. Namun dia masih naik ke atas. Awalnya aku pikir melakukannya karena keluarganya, sehingga dia menanggung beban dengan begitu. Tapi kemudian aku berpikir lagi. Liu Ruyan adalah orang yang sangat sombong dan kuat. Jika dia benar-benar tidak ingin melakukannya. Jiang Li benar-benar bisa memaksanya untuk sibuk. Tidak lain hanyalah karena dia menyukai Jiang. Biarkan Xuan Yao menyukaimu. Tidak apa-apa. Liu Ruyan saat mengucapkan kalimat terakhir. Suara tercekik. Kata itu tampaknya menghabiskan tenaga terakhirnya. Seluruh tubuhnya bergetar. Liu Ruyan memerah. Mata berair karena keputusasaan, memohon kepada saya, tolong. Maka aku menunduk dalam diam. Melihat ember di tangan Liu Ruyan. Aku mengambil sepotong ember itu. Aku melihat cahaya di mata Liu Ruyan seakan perlahan menyala kembali. Namun, Liu Ruyan. Aku menghela napas. Itu memang hanya sebuah kebohongan. Baik ketika aku mendekati Liu Ruyan. Atau ketika aku berbicara dengan Liu Ruyan. Dia bisa memegang ember ini untuk membuat permohonan. Semua itu hanyalah kebohongan. Sebuah kebohongan yang bisa membawaku pulang. Apalagi kamu tidak memiliki tempat yang bisa aku manfaatkan. Aku melemparkan ember itu ke dalam kolam. Aku melihat Liu Ruyan menjadi gila. Biasanya bergegas masuk untuk mencarinya kembali. Sebagai contoh, malam itu tahun lalu. Hanya saja targetnya berubah dari Jiang Li menjadi aku. Kamu menipu dia, sistem tiba-tiba berbicara. Kamu tidak melempar batu itu. Aku tersenyum. Tanpa ragu berbalik dan pergi. Pada saat aku melemparkannya. Aku membuat sistem mengganti ember itu. Itu bukan menipu dia. Aku memberitahu sistem. Daripada membiarkannya terus berharap. Lebih baik memutusnya sepenuhnya. Hubungan yang mungkin ada di antara kami membuat sistem diam lama. Akhirnya mengatakan kamu berubah. Dia terdiam sejenak lalu berbicara lagi. Sebenarnya,
Jika menilai berdasarkan perilaku Liu Ruyan sekarang, kamu berhasil pada percobaan ke-6. Kamu benar? Tidak jelas. Ingatan kehidupannya sebelumnya adalah hukuman yang lebih besar baginya. Bukan kehidupan sebelumnya. Aku tertawa sambil memperbaiki sistem. Dia memiliki semua ingatan dari 6 percobaan. Itulah mengapa Liu Ruyan bereaksi begitu kuat ketika aku menyebut badut. Sistem tidak bersuara. Mungkin demi mempercepat proses keluar rumah sakit. Ketika model tubuhku Suanyo benar-benar berusaha keras dalam merawat luka dan tubuh. Dia awalnya berencana menemani saya seharian di studio melukis. Ternyata di tengah jalan ada urusan yang harus dia selesaikan dulu. Sebelum pergi, gadis kecil menatapku dengan tajam. Kamu tidak boleh mengganti model secara mendadak. Apalagi tidak boleh mencari Liu Ruyan. Suanyo memiliki permusuhan yang besar terhadap Liu Ruyan. Dan permusuhan ini sebagian besar karena aku yang tidak jelas. Kali ini, aku dan Suanyo baru saja bertemu tidak lama. Dengan tangan yang memegang kuas, dia berhenti sejenak memelukku. Kemudian tersenyum kepadanya. Mengangguk, menyelusuri pelukan kuat pada Suanyo. Barulah pergi dengan perasaan puas. Namun tak lama kemudian, keluarga Hua kembali kedatangan tamu tak diundang. Jiang Li. Ini terjadi pada strategi ke-7. Aku dan Jiang Li pertama kali bertemu secara resmi. Aku mengenal Liu Ruyan. Jadi aku juga tahu bahwa teknik kepura-puraan Jiang Li, anak muda kaya keluarga Jiang, tidak kalah dengan Liu Ruyan. Tidak ada yang tahu bagaimana dia memperlakukan teman-temannya secara diam-diam. Karena hal-hal itu diselesaikan oleh orang tuanya dan Liu Ruyan. Liu Ruyan terus-menerus melawan aku demi kamu. Dia menatap wajahku dengan penuh minat. Sampai pandangannya tertuju pada lukisan yang belum aku tutup. Pupil mata Jiang Li menyipit tajam. Ada kilat kecemburuan di matanya. Namun dia cepat mengalihkan pandangannya seolah tak ada apa-apa. Pandangan? Senyuman dingin hanya sebatas itu. Aku tidak menanggapinya. Hanya sibuk merapikan peralatanku sendiri. Liu Ruyan selalu menjadi anjing paling patuh di sisiku. Jiang Li juga tidak marah. Lanjut berbicara. Namun anjing ini belakangan ini menunjukkan cakar karena orang lain terhadapku. Dia berhenti sejenak lalu tertawa aneh. Kamu bilang bagaimana aku harus menangani anjing ini dan pencuri anjing itu? Aku menutup resleting. Memandangnya dengan tenang sambil mengangkat kepala. Jika tidak patuh, maka cabut giginya. Patahkan kukunya. Bukankah cukup melatihnya sampai patuh? Aku juga berpikir begitu. Jiang Li dengan senang mengerutkan matanya. Dia menjilat bibirnya. Tatapannya pada saya terasa gelisah. Lalu kamu bilang, bagaimana saya harus menangani pencuri anjing itu? Aku tertawa ringan. Tanpa menjawab. Melainkan memusatkan pandangannya pada sosok di pintu studio lukisan. Mungkin Tuan Jiang yang muda akan digigit anjing, tak dapat dipastikan. Wajah Jiang Li berubah drastis. Sifatnya memang sudah buruk. Mendengar kata-kata itu, secara naluriah dia ingin menendang lukisan saya. Namun di tengah jalan terhentikan. Karena Liu Ruyan yang beberapa hari tidak bertemu dia menjadi sangat kurus. Bahkan tubuhnya dipenuhi banyak luka. Liu Ruyan setengah. Tatapannya tidak pernah jatuh pada saya. Dia hanya melihat Jiang Li dengan suara tenang. Bukankah kamu harus bersiap untuk kompetisi? Oh, benar. Ada lagi kompetisi? Jiang Li mengangkat alis menatapku, mendengar bahwa kamu juga akan ikut kompetisi itu. Meskipun kalian hanya pendamping. Tapi aku harus mengakui kamu memang punya sedikit kemampuan. Dia mengangkat senyum dingin. Dengan nada sombong. Namun juga hanya agak dingin. Sebelum aku sempat bicara, sebuah teriakan terdengar. Dari mana anjing yang mencuri minum cuka? Saat berteriak kacau. Bau asam ini terasa jauh. Aku bahkan bisa mencium bau itu meski jauh. Suanyo berdiri di depanku. Dia menilai Jiang Li dari atas ke bawah, memilih suaranya. Aku pikir siapa sebenarnya. Ternyata itu si idiot dari keluarga Jiang. Aku berkata, anjing itu tetap menghina anjing. Lagi pula anjing lebih menggemaskan darimu.
Apa yang kamu katakan? Jiang Li tersinggung hampir mati. Tapi dia tidak berani melakukan apapun. Karena ekspresi Xuan Yao tidak bagus. Ini pertama kalinya aku melihat Xuan Yao penuh aura gelap. Dalam satu momen, aku benar-benar merasa gadis kecil itu akan mengangkat pedang besar untuk memukulnya. Liu Ruyan tidak bergerak sama sekali. Sampai dia melihat Xuan Yao mengangkat tanganku. Jari telunjuk saling mengait. Dia tak tahan melangkah setengah langkah ke depan. Namun suaranya tiba-tiba terhenti. Akhirnya memaksa diri menatap suatu tempat di tanah. Saya juga agak terkejut. Akhirnya saya memiringkan kepala ingin menanyakan kepada Xuan Yao. Namun saya melihat orang ini tersenyum cerah padaku. Kamu menakuti pacarku. Saat memutar kepala melihat Jiang Li. Senyum di wajah Xuan Yao menghilang sepenuhnya. Perubahan ekspresi sangat cepat. Aku memang selalu kasar dan tidak peduli kalau ada darah di tangan. Xuan Yao berkata dengan santai. Namun nada ancamannya keras. Dia menatap Jiang Lin atau yang disebut Liu Yan sambil mengerutkan bibir menantang. Bagaimanapun, aku bukan pertama kali melakukan hal ini tanpa perintah. Yang terburuk, aku cuma akan dipukuli oleh kakakku. Jiang Li langsung menjadi sangat marah hingga wajahnya memucat. Xuan Yao. Jika kamu berani, apa yang tidak berani aku? Lalu dia mengikat ekor kuda sambil menggerakkan pergelangan tangan. Jika kamu berani menyakiti pacarku. Tidak baik bagi gadis untuk sembarangan memukul orang. Aku menghela napas dengan tak berdaya. Menangkapnya. Pergelangan tangan Xuan Yao lagi menyentuh kepalanya untuk menghibur. Lagi pula. Gadis kecil yang begitu cantik. Jika terluka, aku akan sangat merasa kasihan. Maka, Xuan Yao langsung menjadi tenang. Dengan wajah memerah, Liu Ruyan meninggalkanku. Di matanya hanya ada kehampaan mati. Akhirnya dia mengucapkan beberapa kata keras lalu melarikan diri. Dia tidak berani langsung berhadapan dengan Xuan Yao, jadi Liu Ruyan tetap tinggal. Diam-diam merapikan. Saat kata-kata berantakan, Xuan Yao berusaha mengusirnya. Akhirnya hanya bisa memaki dengan suara sangat pelan. Namun ketika aku melihatnya, dia terdiam. Bahkan menunjukkan ekspresi bahwa aku tidak bersalah. Lihat ekspresiku seperti apa. Membuatku tertawa sekaligus marah. Liu Ruyan tidak tinggal lama. Hanya sebelum pergi. Dia tiba-tiba berkata padaku. Aku akan menemukannya. Aku tidak menanggapinya. Setelah Liu Ruyan pergi, Xuan Yao mengelilingi di sampingku sekali. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Memutar kepala menanyaku apa yang dia cari. Mungkin otaknya tidak hilang. Aku menjawab tanpa mengangkat kepala. Tidak menyangka Xuan Yao ternyata cukup setuju. Kamu benar, si idiot keluarga Jiang memang begitu menghina orang. Gadis kecil ini masih bisa menyukainya. Memang tidak ada otaknya. Mungkin juga sakit. Mata Xuan Yao bersinar. Lalu memutar otak memikirkan. Di buku mana sebelumnya saya pernah melihat. Ini disebut penyakit Sparta. Dia menatapku dengan mata berkilau. Sepertinya aku menunggu persetujuannya adalah sindrom Stockholm. Aku terganggu oleh Xuan Yao. Ya. Itulah Xuan Yao juga mulai tertawa. Xuan Yao. Aku tiba-tiba memanggilnya. Aku teringat harus memberi judul apa pada lukisan ini. Sebelum memulai. Aku pernah karena memberi nama pada karya kompetisi. Dan berdiskusi sengit dengan Xuan Yao. Tapi pada akhirnya keduanya tidak mencapai kesepakatan. Apa? Xuan Yao menunduk melihat album lukisanku. Mendengar itu dia menengokku. Lalu aku berjalan ke papan gambar. Membungkuk menulis dua huruf icu di atas kertas putih. Xuan Yao terkejut melihat dua huruf itu. Tapi dia cepat menyadari. Berpura-pura seakan tidak ada apa-apa. Aku rasa itu bagus. Kamu suka adalah yang terpenting. Xuan Yao berkata. Saat mengucapkan itu dia malah tidak menatapku. Tapi pipinya sudah menggelembung marah. Lalu aku memberitahunya. Su. Aku mengulurkan tangan memegang wajahnya memutar kembali. Dengan suara pelan mengulang sekali lagi.
Itu icu khusus untuk Suanyo. Suanyo masih diam. Tapi aku memperhatikan dia. Telinganya memerah luas. Mungkin lagi tidak tahu telinga. Aku tersenyum mengangguk. Mata Suanyo yang agak merah, mau aku menenangkanmu. Nona Shen yang suka menangis. Wajah Suanyo cepat memerah. Dia membuka mulutnya. Akhirnya hanya menahan rasa malu. Buka tanganmu mengarah kepadaku. Berpura-pura tenang. Karena kamu bersedia menenangkanku. Aku juga tidak keberatan membiarkanmu memelukku sekali. Lalu, aku membalas dengan senyum. Suanyo. Berpura-pura tidak memperhatikan hal itu dari gadis kecil. Berinteraksi dengan Suanyo memang hal yang sangat menyenangkan. Perasaan gadis kecil itu jujur dan berapi-api. Kecenderungan favoritnya terhadapku sangat jelas. Tapi ketika niat burukku menyentuhnya, tak bisa menahan telinga yang memerah karena panas. Namun tetap harus membuatnya menahan rasa malu. Berpura-pura tetap tenang. Lalu berharap aku lebih banyak menyentuh Suanyo. Dengan tindakan nyata memberitahuku. Dia tidak begitu menakutkan. Di depannya aku bisa sepenuhnya menjadi diriku sendiri. Kadang-kadang aku bahkan merasa ini bukan aku yang mendekati Suanyo. Tapi Suanyo yang mendekatiku. Jika pemikiran seperti ini muncul. Bahkan saat aku tidak dapat mengendalikannya. Sebuah perasaan tidak nyaman lain perlahan menyebar di dasar hati. Aku tahu apa itu. Jadi aku hanya bisa terus mengabaikannya. Lalu berusaha sebaik mungkin bersikap baik pada Suanyo. Lebih baik lagi, lebih baik lagi. Sepertinya dengan begitu aku bisa mengurangi rasa bersalah itu. Selama ini, Liu Ruyan tidak pernah datang mencariku. Mendengar teman sekelas berkata bahwa akhirnya dia menjadi model Jiang Li. Sebenarnya itu juga tidak buruk. Sistem seakan menghela napas lega. Dia menghiburku. Liu Ruyan tidak akan mengganggumu. Kamu juga bisa segera menyelesaikan tugas dan kembali. Ini baik untuk semua orang. Aku tersenyum. Tanpa menanggapi dia. Waktu dengan cepat tiba pada kompetisi. Hari itu, tanpa pembatalan mendadak dari Liu Ruyan. Juga tanpa campur tangan Jiang Li. Aku tidak ragu. Dengan bantuan Su memperoleh peringkat pertama. Di bawah panggung, Suanyo tampak lebih gembira daripada aku. Ketika aku turun, bahkan mendengar dia dengan akrab berkata kepada orang di sekitarnya. Apakah kamu tahu siapa yang digambar di peringkat pertama itu? Menggeram pelan, membuat orang mematikan video. Hanya Liu Ruyan yang tampak tidak cocok. Dia berdiri di atas panggung. Memperhatikan saya dengan tenang melalui kerumunan. Lalu tanpa suara ia berkata dua kalimat kepada saya. Saya mengerti. Kalimat pertama adalah kamu masih melihat saya memiliki nilai guna. Kalimat kedua adalah jangan mengira Liu Ruyan gila. Pada saat itu, hanya pikiran ini yang tersisa di otak saya. Dia memang gila. Di depan semua orang, satu persatu ia melepas pakaiannya. Di tubuhnya yang pucat dan kurus. Satu luka demi luka. Sangat menyilaukan. Ada bekas luka yang terbakar karena rokok. Video bisa dipalsukan. Tapi luka tidak bisa dipalsukan. Liu Ruyan berdiri di sana.
Itu adalah tusukan diam yang baik bagi Liu. Liu Ruyan masih menatap saya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Juga banyak kemarahannya. Dia berdoa dalam hati agar tidak lagi. Sekali lagi, saya tahu Liu Ruyan adalah orang yang sangat bangga. Saya juga tahu banyak hal tentang Liu Ruyan. Saya peduli dengan suara saya sendiri, bukan dia. Dia juga tidak akan lagi memiliki orang yang keras lagi. Menghabiskan tenaga untuk menghancurkan rasa malu yang pernah ada. Tetapi sekarang dia sendiri dengan tangannya menghancurkan semuanya sepenuhnya. Dia menatap dengan tatapan orang-orang yang terpukau atau jijik. Dia seperti benda yang penuh luka, mudah dihancurkan oleh orang lain. Saya telah mencapai tujuan saya. Saya membuat Liu Ruyan melihat dengan mata kepalanya jurang bernama Liu Ruyan yang ditinggalkan oleh Bai Chen. Lalu melihat Liu Ruyan perlahan-lahan sadar menuju kehancuran diri. Saya seharusnya senang. Tapi saya tidak bisa merasa senang. Jadi saya seakan membalas dendam. Menatap Liu Ruyan dengan garang. Sampai rasa hangat menutupi mata saya. Jangan lihat lagi. Xuan Yao menghela napas. Berdiri dengan ujung jari kaki. Menutup mataku. Tidak ada yang layak dilihat. Di depan mataku hitam pekat. Sampai di telinga saya teringat sebuah suara tajam setelahnya. Di antara kerumunan yang berdesak. Lalu Susuyo menarik arah tempat yang ditinggalkan. XML. Translate_text. Saya mengetahui Liu Ruyan dari kabar dan penglihatan. Dengan kegilaan, saya menggunakan tabung kimia sebagai tongkat untuk menghantam Liu Ruyan. Dia selalu membawa sebuah pisau. Pisau-pisau itu tahu bahwa manusia dengan pisau itu melihat Liu Ruyan. Liu Ruyan merebut Liu Ruyan. Dengan pisau itu, dia melumpuhkan tangan Jiang Li. Kemudian, memanfaatkan kepanikan kerumunan, dia melarikan diri. Keluarga yang tentu tidak akan membiarkan Liu Ruyan lepas. Namun mereka tidak dapat menangkap Liu Ruyan. Saya tahu. Selama Liu Ruyan tidak keluar dengan sukarela, mereka tidak akan pernah dapat menemukannya. Malam itu saya bermimpi, secara tepatnya, ini tidak dapat dikatakan sebagai mimpi. Setelah melihat pesta perayaan hari itu, Liu Ruyan bergegas kembali ke villa. Namun hanya melihat adegan tubuh saya yang mati. Awalnya dia tidak percaya saya sudah mati. Lalu dia mulai menghancurkan gambar perintah di studio saya. Untuk membuat saya marah. Keadaan gila seperti ini berlangsung selama beberapa hari. Hingga Jiang Li datang mencarinya. Apa yang kamu lakukan ini? Saat itu, seberkas keputusasaan melintas di matanya. Dia terus mengganggu. Sekarang dia sudah mati. Bukankah itu lebih baik? Jadi, aku akan berada di sampingmu, hanya aku dan kamu yang paling cocok. Dia dengan jarang lembut menenangkan emosi Liu Ruyan. Dia juga berkata, jangan hancurkan semua kata-kata anak kecil ini. Liu Ruyan yang masih berguna ini menatap Jiang Li dengan berat selama beberapa saat. Ding ding ding, ia menjawab, baik. Jiang Li mengira Liu Ruyan melakukannya karena mencintainya. Itulah mengapa dia setuju begitu mudah. Jadi kemudian ketika dia dibongkar oleh Liu Ruyan, saat berada dalam keadaan terpecah, dia terus menjawab apa? Saat itu, sebagian besar saham perusahaan keluarga yang berada di tangan Liu Ruyan. Dia terus mengganggu sesuatu. Aku, Jiang Li, dikurung di ruang bawah tanah. Ketika Liu Ruyan masuk, ia menatapku dengan tajam sambil mengeluarkan tawa aneh. Kamu hanya ingin membalas dendam padaku. Jadi kamu bersikap seperti itu karena mencintai aku, Bai Chen, mengerti? Tanpa. Dia tertawa dengan gila. Melihat mata Liu Ruyan berkilau dengan cahaya beracun Liu Ruyan. Kau berkata saat Bai Chen mati. Apakah dia masih membencimu? Dia mencoba membuat Liu Ruyan marah. Bagi Jiang Li sekarang, kematian mungkin merupakan sebuah pembebasan. Jadi dia terus-menerus membuat Liu Ruyan marah. Ingin Liu Ruyan dibunuh. Namun rencana Liu Ruyan masih gagal. Cara memancing kemarahan. Bagi semua orang dikatakan. Banyak orang menganggap Liu Ruyan sudah tenang. Namun dia tenang setelah menyelesaikan pelukan untuk Jiang Li.
Kemudian beberapa hari kemudian ia pergi sendirian ke sebuah kuil yang konon sangat spiritual. Liu Ruyan pergi ke depan makamku. Dia berkata dia sebenarnya sangat sungguh datang mencintainya, dia berkata dia tahu aku. Aku melakukannya demi mendekatinya. Dia berkata dia tahu aku melakukannya demi pulang untuk mendekatinya. Dia berkata dia hanya tidak ingin aku meninggalkannya begitu cepat. Dengan dia mendengarkan Liu Ruyan berkata, banyak hal yang tidak aku ketahui. Akhirnya dia memberitahuku. Ayuan Suanyo sedang mencarimu. Dia akan memaksa kamu memberikannya kepadanya. Hanya milikku. Bahkan jika kamu membenciku, menyalahkanku, aku tidak akan melepaskannya. Dia berbisik rendah beberapa kali. Saat dia mengulanginya lagi, dia selalu tetap tenang. Namun matanya memancarkan keheningan mati. Maka dalam mimpi pertama, Liu Ruyan membuka mulut dan berkata, Liu Ruyan, sebenarnya aku masih tidak percaya kamu mencintaiku. Aku pernah mengatakan bahwa cinta yang diberikan tidak membuat orang yang dicintai merasakannya. Cinta bukanlah cinta. Jadi Liu yang tidak mencintaiku. Aku hanyalah sebuah mimpi. Setelah Liu Ruyan selesai mengucapkan kata-kata itu, aku melihat ketenangan permukaan Liu Ruyan hancur perlahan hingga runtuh ke tanah. Namun kali ini Bai Chen tidak menyelamatkan Liu Ruyan. Liu Ruyan tetap pergi ke kuil Buddha. Di depan pintu kuil Buddha terdapat 53 tingkat tangga. Liu Ruyan berdoa sebanyak 53 kali di depan Buddha. Selalu tidak mempercayai hantu atau dewa. Kecuali pada saat itu ia melangkah satu persatu. Dan pada hari itu aku juga melihat seorang gadis kecil. Dia juga melakukan hal yang sama. Suanyo dan orang lain tidak berkomunikasi sama sekali. Hanya diam-diam melakukan hal yang sama. Lalu ditanya oleh pembawa acara mengapa orang itu. Dan saat datang kembali, memberikan jawaban yang sama. Bai Chen, aku dan Suanyo resmi berpacaran. Dia membawaku pergi menemui Suanyo sebelumnya. Dia bahkan sengaja dengan misterius mengambil sebuah kotak kecil berwarna hitam dan membawanya. Berkata harus menunggu sampai orang itu muncul baru memperlihatkannya. Baiklah. Aku tidak mempedulikan dia. Sebenarnya, malam itu aku berulang kali menyesal mengapa aku tidak mengurusi dia. Hari itu selain Suanyi, juga ada anggota keluarga Su lainnya. Lalu Suanyo membuka kotak kecil itu. Satu persatu memberikan kartu nama kepada keluarga Su. Kartu nama suamiku berwarna latar hitam dengan huruf emas, ingatlah untuk menyimpannya. Selain namaku di atasnya, juga tertulis jelas beberapa kata kecil. Suanyo mencium suaminya. Dia memang berhasil melakukannya. Saat itu dia memberiku janji. Jika kamu suka yang seperti ini, aku bisa memberi kamu banyak lain waktu. Aku diam-diam memandang kartu nama di tanganku. Di dalam hati, aku curiga Suanyo sedang memanfaatkan kesempatan untuk membalas dendam padaku. Namun ketika aku mengangkat kepala, kulihat gadis kecil itu dengan senyum yang bersinar. Hanya kartu nama saja. Tapi dia seakan memegang seluruh dunia. Maka hatiku melembut. Hari itu, aku menatap dengan pandangan aneh keluarga Su. Dengan tenang mengucapkan pujian untuk Suanyo. Pengorbanan semacam ini sangat menyentuh hati keluarga Su. Sebelum pergi, saudari Sujia menepuk bahuku. Dengan nada berat. Kesal? Tolong lebih bersabar dengan sifat Wanyo. Dia tepat muncul mencari aku. Suanyo mendengarnya saat itu tanpa berkata apa-apa. Tapi setelah kembali, ia malah mengamuk kecil. Justru dia dulu merasa tersakiti. Jadi, apakah aku benar-benar begitu manja? Tidak, aku langsung menjawab. Suanyo masih menggerutu. Tapi jelas sudah dibujuk menjadi baik. Sebenarnya, ini juga cukup baik. Ada satu momen seperti itu. Aku berpikir dalam hati. Misi taktik Suanyo sudah selesai sejak lama. Tapi aku masih menundanya sampai hari ulang tahunku. Dia tampaknya menyadari sesuatu. Setiap hari, tahunku menjadi lebih hebat. Jadi pada hari ulang tahun, aku membeli sekumpulan apel. Lalu aku berkata kepada Suanyo, ajari aku cara mengupas apel. Kulit apel yang dikupas oleh Suanyo sangat indah. Gadis kecil itu agak terkejut.
Tapi akhirnya dia setuju. Sayangnya aku agak bodoh. Membuang beberapa apel. Sampai hanya tersisa satu apel. Aku menaruh pisau buah di tanganku. Aku menjilat bibir yang agak kering. Aku tersenyum kepadanya. Aku dengar orang mengatakan saat mengupas kulit apel. Membuat satu harapan. Jika kulit apel tidak pernah terputus, maka harapan itu pasti akan terwujud. Jadi, apa harapan yang kamu inginkan? Suanyo berhenti sejenak saat menata apel. Dia mengangkat kepala, menatapku dengan alis terangkat sedikit. Kenapa menanyakan apa harapan apelmu? Karena hari ini saat aku merayakan ulang tahun dan memakan kue ulang tahun, aku sudah. Lalu aku berkata bahwa aku pandai mengupas apel. Aku bisa membuat harapan sendiri. Suanyo tertawa karena candaku. Itu berbeda. Aku menggelengkan kepala. Mengupas apel bagimu semudah makan. Jika terlalu sering membuat harapan seperti ini, tidak akan berfungsi. Lihat, sampai sekarang aku belum berhasil. Sekali saja. Aku menepuk sekumpulan kulit apel di atas meja. Lalu aku melambaikan apel terakhir di tanganku kepadanya sambil mengangkat alis dengan riang. Jadi jika terakhir kali aku berhasil, maka harapanmu pasti akan terwujud. Itu apel terakhir. Suanyo terkejut sejenak. Lalu dia tertawa sambil memaki. Aku berkata, kalau sudah tahu, kamu begitu boros, aku akan beli lebih banyak lagi. Cepat katakan harapanmu. Suanyo mencondongkan kepalanya kecil seolah berpikir. Lalu ketika aku mulai tidak sabar menunggu, gadis kecil itu tiba-tiba tersenyum menatapku. Kalau begitu, aku akan membuat satu harapan yang paling sangat kusukai. Agar bisa kembali menjadi diriku yang semula. Sekarang giliran aku terkejut. Kamu melanggar aturan? Suaraku saat berbicara serak. Padahal itu seharusnya kamu yang membuat harapan. Itu menjadi harapanku. Su mendekat ke tanganku. Tatapannya lembut sampai tak terbayangkan. Kau akan membantu aku mewujudkan keinginan ini, kan? Aku tiba-tiba tidak bisa berkata-kata. Apel itu kupotong dengan sangat hati-hati. Namun tetap saja ada halangan. Saat merasakan sesuatu yang tidak beres, aku juga tidak bisa menjelaskannya. Hatiku lega. Atau ada perasaan lain. Namun 1 detik kemudian, Su langsung menggenggam tanganku. Gadis kecil itu bersuara menggumam. Aku langsung tahu kau tidak ada lagi. Aku pasti tidak bisa. Masih dengan nada sombong dan angkuh. Namun aku melihat mata Su sudah merah darah. Dia memegang tanganku. Sedikit demi sedikit menyelesaikan pekerjaan terakhir. Kulit buah yang dipotong. Jauh tidak semerata saat Su melakukannya sendiri. Bagus. Namun dia tidak berhenti. Aku terpaku melihat nada di tanganku. Tiba-tiba menjadi diam. Saat ini, jam berdetik 1 menit 1 detik menuju titik 0, hitungan mundur sistem keberangkatan sudah mulai berbunyi. Aku menyelamatkan Su. Ingin memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya aku tidak benar-benar menyukaimu. Aku tahu. Reaksi Su sangat tenang. Dia mengelap. Air mata di wajahku yang entah kapan muncul. Jari-jariku gemetar tertekan. Meskipun ini bukan lagi rahasia. Namun aku juga ingin memberitahumu. Sebuah rahasia tentang diriku. Orang khusus di dunia ini. Tidak hanya Liu Ruyan satu-satunya. Jadi berapa kali kamu menyukai Liu Ruyan? Aku menyukaimu sebanyak berapa kali. Tapi kamu selalu tidak menoleh kembali. Saat aku mengucapkan kalimat ini, Suanyo agak mengeluh. Tapi wajahnya masih dipenuhi senyum cerah. Dia berkata, tapi tidak apa-apa. Aku akhirnya menunggumu. Datang menemuiku. Nada suaranya agak sedikit sombong. Aku membuka mulut. Menyadari tenggorokanku sangat tersumbat saat itu. Jadi aku memaksa diriku mempercepat laju bicara. Tapi aku benar-benar ingin mengundangmu ke duniaku. Air gula yang dibuat nenekku sangat manis. Kamu begitu suka makanan manis. Pasti kamu akan sangat menyukainya.
Suanyo tidak dapat mengucapkan kalimat itu. Aku tahu. Karena dia tidak mungkin pergi ke duniaku. Juga tidak mungkin tahu seberapa manis air gula yang dibuat nenekku. Lalu dia menegakkan jari-jari kakinya dan menciumku. Baik. Maka aku berharap ada kesempatan untuk mencobanya. Baik, Chen. Aku benar-benar sangat menyukaimu. Kamu begitu baik. Selalu ada orang yang datang demi mencintaimu. Saat kata-kata itu selesai, aku melihat Liu Ruyan yang lama tak terlihat di belakang Suanyo. Dia memakai topi yang menutupi sebagian besar wajahnya. Saat itu berdiri dengan mata itu. Menatapku tanpa kedipan. Tapi tidak berani mendekat setengah langkah. Aku menarik kembali pandanganku. Sebenarnya aku masih memiliki banyak hal yang ingin kukatakan kepada Suanyo. Tapi hitung mundur sistem sudah berakhir. Selamat, tugas selesai. Namun sedang bersiap meninggalkan dunia virtual. Tapi Suanyo, aku belum sempat memberitahumu harapan ulang tahunku. Aku berharap aku bisa bertemu lagi. Lalu mengatakan kepadamu. Sebenarnya aku memang sangat menyukaimu. Detik terakhir sebelum ujian rahasia berakhir. Aku mendengar dering alarm panjang. Aku melihat Suanyo dengan mata merah namun berusaha mengeluarkan senyum tipis. Dia berkata, aku sangat mencintaimu. Aku mencintaimu. Willow di belakang seperti asap, bergerak tanpa suara. Sama halnya. Harmonika. Selamat atas keberhasilanmu menyelesaikan misi.